kelompok 6 akan membuat video proyek kami yang akan membahas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar 060858 yang berada di Jalan Durung. Sebelumnya, perkenalkan saya Friendly Anastasia Sunorat dan ada rekan saya. Saya Cynthia Uliani, saya Alexandra Surbakti, Saya Veronica Simonsong. saya Rahel Nofdayan Tilawala. Oke, untuk itu saksikan video kami teman-teman. Dadah. Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat yang pertama belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua belajar untuk memahami dan menghayati, yang ketiga belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, yang keempat belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan yang kelima ada belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Standar sarana dan prasarana ini mencakup yang pertama, kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Yang kedua, kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab 12 Pasal 45 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pasal ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan, sebab tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang relevan, maka pendidikan tidak akan berjalan efektif. Selanjutnya ada komponen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu lahan, yang kedua ruang, yang ketiga perabot, yang keempat alat dan media pendidikan, yang kelima ada buku atau bahan ajar. Lahan yang diperlukan untuk mendirikan sekolah harus disertai dengan tanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap atau sertifikat. Adapun jenis lahan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria antara lain. Yang pertama, lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berisi bangunan. Yang kedua, lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan di atasnya. Yang ketiga, lahan kegiatan praktek atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan praktek. Yang keempat, lahan pengembangan adalah lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan bangunan dan kegiatan praktek. Lokasi sekolah harus berada di wilayah pemukiman yang sesuai dengan cakupan wilayah sehingga mudah dijangkau dan aman dari gangguan bencana alam dan lingkungan yang kurang baik. Komponen yang kedua yaitu ruang. Secara umum jenis ruang ditinjau dari fungsinya. Yang pertama, ruang pendidikan. Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar, teori dan praktek, yaitu ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kesenian, ruang olahraga, dan ruang keterampilan. Yang kedua ada ruang administrasi. Ruang administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor. Ruang administrasi terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, dan gudang. Yang ketiga
yaitu ruang penunjang. Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar, yaitu ruang ibadah, ruang serbaguna, ruang koperasi sekolah, ruang UKS, ruang OSIS, ruang WC atau kamar mandi, dan ruang BP. Komponen ketiga yaitu perabot. Secara umum perabot sekolah mendukung 3 fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi administrasi, dan fungsi penunjang. Jenis perabot sekolah dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama perabot pendidikan, yaitu semua jenis mebel yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua perabot administrasi adalah perabot yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Yang ketiga perabot penunjang yang digunakan atau dibutuhkan dalam ruang penunjang, seperti perabot perpustakaan, perabot UKS, dan perabot OSIS. Komponen keempat yaitu alat dan media pendidikan. Alat dan media pendidikan. Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran. Sehingga dengan demikian proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal. Yang kelima, buku atau bahan ajar. Bahan ajar adalah sekumpulan bahan pelajaran yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu pentingnya sarana dan prasarana di sekolah. Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan kurikulum yang kuat, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Kurikulum ini nantinya yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran, khususnya interaksi antar pendidik dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai pendidik dituntut untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang menarik dan bermakna sehingga prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya. Sehingga, pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai. Guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulis, dan program sesuai dengan sarana prasarana yang telah ditetapkan guru. Guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Begitu pula dengan suasana selama kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar. Yamin menyebutkan beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menunjang proses belajar mengajar. Yang pertama, perpustakaan. Yang kedua, sarana penunjang kegiatan kurikulum. Yang ketiga, prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan mulok atau muatan lokal. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru yang terbantu dalam dukungan fasilitas sarana prasarana, kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik, dan bermakna. Sedangkan sekolah berkewajiban sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Selain menyediakan, sekolah juga menjaga dan memelihara sarana prasarana yang telah dimiliki. Sarana prasarana yang perlu dalam administrasi sekolah. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa,
tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Oke teman-teman, sekian info dari kami di mata kuliah ilmu pendidikan.